Ini pun tak usah dibahas, lama-lama hilang sendiri. Yang perlu kita hidupkan ini ekonomi umat ini. Bagaimana bulan depan sudah ada odol gigi syariah, sudah ada orang Pekanbaru yang bisa buat peci khas, sehingga kita air minum aja lah, air minum. Saya ceramah di Sidogiri, air minumnya tertulis santri. Kita air minum kita pun masih belum. Padahal mata air Riau, mata air bagus kan. Kenapa tak ada umat Islam? Ustadz lah. Nanti kalau saya ngurus air itu siapa yang ceramah? Bisa saya ngurus air itu, insya Allah selesai itu. Tapi gantian pula bapak ibu ceramah. Ada di antara kita ini yang cerdas otaknya, hebat dalam masalah air, uruslah air. Sehingga nanti kemana? Bapak yang membuat, saya yang ceramah. Jamaah seluruhnya di Pekanbaru pakai air produk kita. Modalnya dari mana? Ajukanlah ke Bank Riau Kepri. Yang menceramahnya saya, duitnya modalnya dari Bank Riau Kepri. Ustadz Mustafa Umar menceramahinya nanti. Hukum halal haramnya Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Kalau hati terasa curang, datang Dr. Saidul Amin. Kita udah bagi-bagi tugas tentang itu. Barulah kita pakai. Airnya dari Riau. Di mana-mana masjid, seluruh masjid di Riau wajib pakai air ini. Siapa yang tak pakai air ini masuk neraka. Fatwanya kita mintakan ke MUI. Selesai itu insyaallah. Islam Nusantara menghabiskan energi. Kalau pinjam dana melalui bank konvensional dengan bank syariah, yang mana yang menyangkut riba? Karena kalau pengembaliannya lebih besar, berdirilah nanti air Riau. Udah, air Riau. Misal sampel contoh. Bedanya dengan riba dengan mudharabah itu di mana letak perbedaannya? Pak, saya pinjam uang Bapak 100 juta. Ya. Nanti saya balikkan 110, riba. Sama aja sama mudharabah Pak Ustaz. Mudharabah kan dibalikkannya juga. Tidak. Dia balikkan nanti dengan ada persyaratan. Kalau untung sama kita bagi, kalau rugi sama kita rasa, sama kita tanggung. Saya orang kaya, misal, yang tak percaya tak apa-apa. Seorang kaya punya duit 100 miliar. Tiba-tiba datanglah anak muda, Ustaz Somad, pinjamlah aku duit Pak Ustaz. Kau mau apa? Saya mau ternak ayam Pak Ustaz. Sistem yang kita pakai, bagi hasil Pak Ustaz. Nih ku kasih engkau 100 juta, kau ternak ayamnya. Ya. Kalau untung kita bagi, kalau rugi sama kita tanggung. Maka setelah saya pinjamkan duit saya tadi, otomatis saya makin khusyuk berdoa. Selama ini saya berdoa nyantai aja, karena duit saya sudah banyak. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Sejak duit saya dipakainya tadi, makin khusyuk. Ya Allah, berhasillah ayamnya itu. Kalau tidak, duit kita balik. Otomatis setiap saya pergi ke Jakarta, saya akan berjumpa dengan pakar-pakar ayam. Saya tanya, Bapak tahu siapa pakar ayam di Jakarta? Tolong buatkan seminar di Pekanbaru. Kenapa? Saya mau yang pinjam duit saya tadi ikut seminar ayam supaya duit saya balik. Dan setiap berjumpa bangkit adrenalin, semangat jumpa. Begitu jumpa, apa kabar anak muda? Sehat? Sehat kan? Ayam-ayam kita sehat. Disitulah beda ekonomi syariah dengan konvensional. Kalau konvensional dia tak mau tahu. Ku kasih kau duit, yang penting duitku balik. Kau mau rugi, kau mau untung, kau mau mati, balik. Setiap saya dapat ilmu, saya share ke dia. Assalamualaikum anak muda. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat. Tolong ternak ayamnya jangan di dekat airport. Kenapa? Karena dekat airport suara pesawat. Ayam tak boleh dengar pesawat, stres. Stres tak bertelur, mati. Kalau rugi, duit tak balik. Itu bedanya ekonomi syariah. Ada perhatian, ada ketakutan, bangkit semangat. Sekarang orang pensiun, dapat duit banyak, duit diletakkan di bank, membungakan duit. Dia tidak mau tahu, yang penting duit berhasil terus. Apa kerjanya? Dia tidak berdoa. Dia tidak punya adrenalin semangat hidup. Kerjanya nonton TV,
tidur nonton TV, tidur nonton TV, tidur mati pas nonton TV. Coba pinjamkan duit itu ke anak-anak muda, panggil anak-anak muda, undangkan seminar entrepreneur muslim, maka ada akhlak di sana, ada semangat untuk menolong orang lain. Mana jangan katakan kampak tidak tajam jika dipotongkan ke kain. Apa maksudnya Pak Ustaz? Jangan katakan kampak tidak tajam karena tak bisa memotong kumis. Jangan katakan silet tumpul karena tak bisa memotong batang kelapa. Saya ulang sekali lagi. Jangan kau katakan kampak tak tajam karena tak bisa mencukur kumis. Jangan kau katakan pisau silet tumpul karena tak bisa memotong batang kelapa. Kita punya keahlian masing-masing. Saya alhamdulillah ceramah di depan Bapak Ibu bisa. Tapi ketika diundang saya ceramah di Siak di hadapan anak-anak TK, berikut ini mari kita panggil Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, S1 dari Al-Azhar, S2 dari Maroko, anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Saya pun maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pun anak-anak itu tak ada yang peduli. Bingung saya kuatkan suara saya, kuat pula suara dia lagi. Akhirnya saya ingat, ini pasti ada pawangnya. Saya cari, mana ibu kepala MDA, datanglah ibu. Bu, tolong tenangkan dulu nih. Ini kecil ibu tuh, tegak ibu tuh. Anak-anak, iya ibu. Dengarkan Ustaz Somad ya, iya bu. Baru saya paham. Sebenarnya Allah ingin menasihati Abdul Somad. Kau sangka hebat betul kau tabligh akbar? Belum. Bayangkan, baru dalam satu aspek yang sama pengajian. Jangan katakan, kira-kira dengan penjelasan ini paham? Tak juga paham, tumpul betul itu. Bagaimana niat umroh? Awalnya berniat untuk menemani dan membahagiakan ibu. Niat itu letaknya di hati. Isi niat itu adalah mukhlisina lahuddin. Contoh, saya masuk ke rumah makan, panas ini. Di rumah makan itu ada wastafel, ada WC, ada toilet. Karena panas, saya ambil air, saya masukkan muka, ke tangan, ke kepala, ke telinga, ke kaki. Itu tidak bernilai ibadah, karena tak ada niat. Tapi begitu saya niatkan, nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati salati fardu alayya lillahi ta'ala, maka berubah dia menjadi ibadah. Pergi ke Makkah, menemani ibu, niatnya hanya sebagai berbakti. Tapi kalau diniatkan labbaik Allahumma umrah, aku niatkan untuk umrah, menyambut panggilan Allah, maka dia berubah menjadi ibadah. Oleh sebab itu maka niatnya tetap. Kamu pergi umrah, iya, nemani ibu saya. Ini niat umrahnya untuk saya, berbakti kepada ibu, membawa tangan ibu kalau ibu tak bisa didorong pakai kursi, melontarkan jumrah kalau pergi haji ibunya tak bisa melontar, bisa diwakilkan. Melontar jumrah itu bisa diwakilkan. Wukuf yang tak bisa diwakilkan, maka dua-dua dia dapat, hajinya dapat, umrahnya dapat, dan berbakti kepada ibu dapat. Ada seorang istri bersuamikan orang berada, orang kaya, tapi dia tak dikasih uang kecuali makan jalan sekali-sekali dan tinggal di rumahnya. Jadi sebetulnya yang nafkah untuk istri itu seperti apa sebetulnya Pak Ustaz? Makan. Ibu punya hak 5 terhadap bapak, bapak punya kewajiban 5 terhadap ibu. Makan, pakai, pendidikan, perhatian, tempat tinggal. Makan sudah? Sudah. Tak mungkin ibu bisa mendengar pengajian sejam kalau tak makan, pasti meleleh. Pakaian sudah. Ibu-ibu yang hadir ini semua pasti suaminya sudah beri pakaian. Di luar sana banyak yang tak sanggup suami ngasih pakaian. Bini tinggi 160 dikasihnya 100 cm. Nah itu kalau nampak nanti itu termasuk laki-lakinya fakir miskin itu. Rok panjang resleting belum berpasang. Ibu makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal. Tanda nyaman ibu tidur tadi malam di tempat tinggal itu maka bisa mendengar pengajian pagi.
Saya yakin dan percaya tiga ini sudah: makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Bapak itu tak bisa mendidik. Aku bodoh yang, aku tak bisa mendidik engkau. Kata istrinya, karena bodoh kau, itulah aku mau nikah sama kau. Karena dia tak bisa mendidik ibu, maka dibawanya pengajian. Dibawanya pengajian fikih dengan Dr. Mawardi. Dibawanya pengajian qalbu dengan Dr. Saidul Amin. Dibawanya pengajian tafsir, karena dia tak sanggup mendidik. Begitu cara dia: makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Perhatian. Perempuan itu perlu diperhatikan. Maka diperhatikan. Perempuan yang memasang bedak 2 inci sebenarnya dia ingin diperhatikan. Perempuan yang memasang tumit sepatu sampai 10 cm, apa tujuan dia? Padahal kalau dia terpleset terkilir. Dia ingin diperhatikan, itu saja. Perempuan yang memasang punuk onta, apa yang sebenarnya? Ingin perhatikan. Perempuan yang memasang gelang kaki, ketika dia berjalan kerincing, dia ingin diperhatikan. Saya termasuk laki-laki pemerhati perempuan. Karena kalau sampai laki-laki merhatikan laki-laki, LGBT. Rasulullah seorang yang kaya, tapi mengapa umatnya tahu bahwa kehidupan beliau kekurangan dan kurang dan apa maksudnya? Nabi Muhammad itu kaya, tapi umatnya tahu bahwa beliau itu kekurangan, rumahnya kecil. Ceramah Ustaz Somad itu kontradiktif. Katanya Nabi Muhammad itu kaya, tapi rumahnya kecil. Nah sekarang saya tanya, kalau ada orang kaya rumahnya kecil, apa kesimpulannya? Dia orang yang bersahaja, sederhana. Kalau bahasa kampungnya low profile. Tuh. Sebaliknya orang miskin tapi hidupnya mewah, apa namanya itu? Kredit. Mewah, bunyi klaksonnya kredit. Jadi Nabi Muhammad itu tidak kontradiktif dengan yang saya ceritakan. Dia hidup bersahaja. Sekarang saya sebutkan cerita bagaimana kehidupan dia bersahaja. Tahun kedua hijrah, dari Makkah pindah ke Madinah. Miskin, susah. Perang Badar. Terjadi perang Badar hari Jumat 17 Ramadan. Berapa dapat harta rampasan perang? 50 la taqillu an 50 alfi dinarin zahabi. 50.000 keping uang dinar. Dihitung sekarang 2,5 miliar. 2,5 miliar duit di tangan. Datanglah anak. 50.000 keping. 50.000 keping, 1 keping 4 juta, 1 keping 4,25 gram, 2,5 juta, kali 52 juta, kali 5.000 keping, 100 miliar. Nabi dapat jatah 5 humus, humus 5 seperlima, 20%. Nabi punya jatah 20 miliar, 20 M ya Nabi. Malam itu datang Fatimah, ya Rasulullah, suamiku Ali susah, anakku kecil-kecil, aku tidak bisa mengadon tepung gandum, kasihlah aku pembantu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Sebelum tidur kau baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Bersahaja. Tak diberikannya anaknya kelebihan karena dia ingin mendidik. Jadi jangan katakan Nabi miskin, jangan katakan Nabi kaya raya dengan penuh kemewahan, katakan dia Nabi yang bersahaja. Piring emas haram, gelas emas haram. Kita di An-Nur ini termasuk yang bersahaja. Gelas tak ada, teh manis tak ada. Bukan berarti An-Nur miskin, bersahaja. Kaya, tapi kita bersahaja. Sanggup An-Nur, bukan tak sanggup. Ustadz ini nyindir-nyindir. Nah, saya termasuk penceramah yang tak pandai menyindir. Kalau selama saya ceramah tadi ada bapak ibu yang tersinggung, saya tidak menyindir. Dan hati-hati, di beberapa tempat saya ceramah ada yang tersinggung, selesai itu mati dia langsung.
Ustaz, bagaimana kita tahu dia jodoh yang baik? Dulu saya waktu belum nikah, saya tanya bapak-bapak, Pak, ya, bapak-bapak dekat rumah saya, Pak, ya, bagaimana kita tahu dia jodoh kita? Kata dia, kalau kita tengok hati kita bergetar, itu jodoh kita. Setelah itu tak berapa lama saya jumpa, cemana kata dia, asal nampak saya bergetar semua. Nabi Musa menikah dengan istrinya, pertemuannya tak lama. Ya kata anak gadis, kalau ayah mau cari orang baik, nih dia, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Kalau ayah mau cari orang yang kuat dan amanah, ini orangnya. Ayahnya nanya, nama ayahnya Shu'aib. Dari mana kau tahu dia kuat? Kau sudah lama kenalan sama dia? Baru tadi, waktu aku ngantri mau ngambil air di sumur. Pas mau ngambil air di sumur, ngantri ketemu sama dia, langsung bawa ke rumah. Inilah orang ini. Dari mana kau tahu dia kuat? 30 orang tadi ngantri ya, mau ngambil air sumur. Tiba-tiba datang dia, maju ke depan, disorongnya, didorongnya, ada batu besar di itu. Setelah didorongnya, perempuan ngantri di belakang. Lalu dia panggil perempuan, ladies first. Maka aku tahu dia kuat karena didorong. Dari mana kau tahu dia amanah? Waktu dalam perjalanan pulang tadi, aku di depan, dia di belakang. Tiba-tiba dia maju ke depan, disuruhnya aku ke belakang. Kenapa dia tak mau di belakang? Karena perempuan kalau di depan, di gurun pasir, bertiup angin, nampak lekuk tubuh. Maka dia amanah, tak mau dia melihat lekuk tubuh. Perempuan zaman dulu begitu, bertiup angin baru nampak lekuk. Sekarang tak berangin pun nampak. Ustaz kok tahu? Saya tengok juga kadang-kadang. Nah, jadi tidak perlu kenal lama-lama untuk tahu orang. Tanya sama sahabatnya, tanya sama dia. Ibu-ibu dulu jamaah mau cari anak menantu, anak saya Pak Ustadz dokter, mau mantu yang baik, dia sholat apa tidak, gimana cara ngetesnya Pak Ustadz? Jangan tanya dia, kau sholat gak? Tentu dia bilang sholat. Ajak dia jumpa hari Jumat. Dek, bisa kita jumpa hari Jumat jam 12? Oke, kita ketemu. Jangan terima, tak sembahyang dia tuh. Tapi soal ini tak bisa dipakai lagi, udah bocor. Mohon penjelasan bagaimana penerapan mendidik anak mandiri disetujui suami istri sejalan sepaham. Mohon doa juga Pak Ustadz agar usaha yang kami jalani berhasil nanti di akhir majlis. Ibu, bapak mesti satu pendapat, karena kalau tidak maka ini akan menjadi korban. Tentang sekolah, bapak berprinsip dia mesti masuk pesantren, karena menurut bapak sayang itu adalah membuat dia mandiri di pesantren. Ibu berpendapat sayang mesti dia ditemani tidur tiap malam. Ini harus sependapat. Makanya sebelum ngomong sama dia, bapak sama ibu harus duduk dulu. Judulnya mau dibawa kemana anak ini? Kalau tidak bahaya. Menurut ibu sayang sama dia, kasih aja dia, kasih dia. Menurut bapak enggak, kita harus protek. Kalau ada anak lajang mau ngajak dia jalan-jalan, jangan. Sedangkan ibu takut, kasih aja lah bang, nanti dia tak laku. Berapa banyak ibu-ibu yang ngadu tuh anaknya sendiri ke saya, Ustaz, mak saya ngelarang saya pakai jilbab panjang, katanya nanti tak laku. Pacaran aja, nanti mama yang nanggung dosanya. Ya, itu kan mak kurang ajar tuh. Harus satu pendapat, karena ini menyelamatkan dia dunia dan akhirat. Bagaimana hukum suami yang sudah tua tahun tidak mau ke istrinya karena ada wanita lain? Jika mau balik, apa yang harus dilakukan? 1000 tahun kau tinggalkan Pak, kalau tak jatuh talak maka tidak ada perceraian. Mana mungkin 1000 tahun Pak Ustaz? Makna 1000 itu lama. Selama apapun nikah, habis nikah pergi dia jadi TKI ke Malaysia 10 tahun, balik dia tak jatuh talak.
Republik Indonesia mau melindungi perempuan. Jangan sampai perempuan ini tak kabeh indah batali. Maka laki-laki diikat dengan sirat ta'liq. Ingat bapak-bapak sirat ta'liq? Pembacaan sirat ta'liq. Jika saya meninggalkan selama 3 bulan lamanya, lalu dia mengadu ke pengadilan agama, lalu hakim menjatuhkan talak satu kepadanya, maka jatuhlah talak satu kepadanya dengan membayar iwan 10.000 rupiah. Ini banyak perempuan tak ingat kapan suaminya baca sirat ta'liq. Dari mana Ustaz tahu? Dari WA-nya. Dia tak tahu. Dari pertanyaan itu saya paham dia tak tahu. Kenapa dia tak tahu? Waktu suami baca sirat ta'liq dia asyik berfoto. Dengar baik-baik siapa? Perempuan yang ditinggal suaminya lebih 3-6 bulan, maka dia pergi ke pengadilan agama, hakim menjatuhkan talak, habis selesai. Selama dia tak mengadu, suami tidak menjatuhkan, maka tidak putus hubungan. Ini sudah 2 tahun Pak Ustaz, dia tinggal pulang aja. I beg to you my dear, selesai. Kami dapat amanah dari adik-adik yang di Solo Jateng untuk menyampaikan salam adik kami kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaika wa'alaihimussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik kami juga Ustaz di kampung sana, namanya Ustaz M. Isnaini. Mudah-mudahan kami disatukan Allah di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Minta tips untuk move on dari masa lalu, bagaimana hijrah serta menemukan jodoh Pak Ustaz. Daftarkan diri Anda ke IRMA, Ikatan Remaja Masjid An-Nur. Daftarkan diri Anda ke FSRMM, Forum Silaturahim Remaja Masjid Mutmainah. Daftarkan diri ke Fodamara. Dah. Ini bukan komunitas saya Pak Ustaz, cari komunitas yang lain. Artinya harus berjamaah. Bangkit move on harus berjamaah. Lalu kemudian setelah itu ikut ngaji. Ini bukan teori-teori. Pertama, masuk komunitas supaya selamat. Karena serigala akan menerkam kambing yang sendirian. Kambing sendirian habis diterkam serigala. Setelah ikut komunitas, buat daftar nama, nanti kawan mengabsen. Kenapa nggak datang kawan? Itu buat kita bangkit semangat. Ngaji. Ngaji fikih sama Ustaz Mawardi, ngaji masalah qalbu dengan Ustaz Saidul Amin, ngaji tafsir dengan Ustaz Mustafa Umar. Maka insya Allah akan bangkit semangat. Apakah door prize bonus yang kita terima termasuk riba, termasuk rikas yang wajib dikeluarkan zakatnya 20%? Tidak. Rikas binat hak, harta temuan dalam tanah. Adapun bonus termasuk ataya, termasuk income pendapatan, masuknya dia ke gaji. Ibu, bapak kalau mau mengeluarkan zakat, kalau sebulan 4 juta, 25.000, 100. Tapi kalau mau total semua, gaji 4 juta, SPPD, uang tunjangan, uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, total semua, termasuk tadi bonus tadi, masukkan semua. Berapa dapat bulan ini? 10 juta. 25.000, berarti keluar 250. Motor saya dibeli dengan cara kredit. Apakah saya harus menjualnya? Saya cuma punya 1 motor. Beda-beda tipis antara orang mau bertanya sama mau menawar hukum. Kau termasuk darurat tingkat tinggi. Inilah satu-satunya untuk bahan cari makan. Kalau tidak mati. Nah, maka terus sajalah, habis itu lunas, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki. Ustaz, bagaimana cara mengenal Allah lebih dalam? Ikuti kajian mengenal Allah melalui Asmaul Husna setiap Sabtu jam 10. Selama ini kemana aja Mas Bro? Bersama Dr. Mustafa Umar. Asmaul Husna yang 100 ini dikaji Dr. Mustafa Umar. Ya Rahman Ya Rahim
Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Itu dia. Mu'min, Muhaimin, Aziz, Jabbar, Mutakabbir, Khaliqul, Bari'ul, Musawwir, Ghafar, Bahar, Wahhab, Razzaq, Fattahul, Alim, Qabil, sampai habis Ar-Rasyid, Sabur, keliling. Dibahas Dr. Mustafa Omar. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Yang udah tertinggal masa lalu, videonya banyak. Video mudah ngaji sekarang. Yang lama-lama itu ada rekamannya Dr. Mustafa Omar. Pantaskah mantan LGBT mendapat pasangan hidup yang solehah? At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang berdosa bertaubat kama la dzambalah, seperti orang yang bersih tak berdosa. Wahai engkau yang lesbi, wahai engkau yang homo, wahai engkau yang transgender, mandi taubat, salat sunat taubat, istighfar, taubat nasuha, banyak bersedekah, berinfak, ikut komunitas muslim taubat, maka engkau seperti orang yang tak berdosa. Makanya kita jangan lagi usik-usik masa lalu. Siapa yang tak pernah punya masa lalu? Ini dulu preman, betato, sekarang sholat, suaranya bagus. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sholat, makmum nyindir. Kira-kira sholat kita tadi sah nggak ya kalau imamnya betato? Sholat sah, dia bersih, tak ada dosanya sama sekali. Allah mengampuni dosanya. Jangan-jangan kita yang merasa diri amal banyak, ini yang dosa kita banyak. Tak boleh kita merasa lebih baik daripada dia. Makanya saya kalau sudah nampak ada orang bertato, tapi kemudian dia nampak raut wajahnya tawadhu, rendah hati, saudaraku, mungkin engkau lebih dulu masuk surga 100.000 tahun cahaya daripada aku. Nanti masuk kita ke surga, tiba-tiba di surga itu cuma kita sendiri aja. Mana LGBT yang tobat kemarin? Mana imam yang bertato kemarin? Di neraka semua mereka. Mohon maaf kata malaikat, mereka di VVIP. Rupanya kita yang di kelas ekonomi. Jangan pernah merasa lebih hebat dari orang lain. Dalam Al-Quran kata malaikat itu dibuat jamak. Apakah menunjukkan malaikat itu perempuan? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim tidak digunakan untuk muannas saja, digunakan untuk benda, digunakan untuk orang, digunakan untuk, jadi tidak selamanya jamak muannas salim, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Maka kalau na'at man'ut ada digunakan di sana sifat mausufnya jamak muannas salim, itu tidak automatically serta merta bahwa dia untuk perempuan menurut tata bahasa Arab. Malaikat tidak perempuan. Yang mengatakan malaikat perempuan itu orang musyrik jahiliyah. Tuhan dua, ada Tuhan laki-laki, Tuhan perempuan. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Lata perempuan, laki-lakinya Allah. Uzza perempuan, laki-lakinya Aziz. Manat perempuan, laki-lakinya Manan. Kata mereka ada Tuhan laki-laki, ada Tuhan perempuan. Nikah Tuhan laki-laki sama perempuan, lahir malaikat. Itulah anak-anak perempuan. Anak laki-lakinya Nabi, anak perempuannya malaikat. Batil. Maka turun ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, membantah argumen musyrik. Kata mereka banatullah, malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Tak betul. Jika ada seorang mu'allaq janda tidak dapat restu menikah dengan seorang pemuda muslim oleh karena orang tuanya masih berbeda agama, akan tapi wanita tersebut tetap menikah dan dinikahkan oleh wali hakim. Pertanyaannya, apakah sah wanita tersebut menikah? Nikahnya sah karena perempuan yang tidak punya wali, karena ayahnya tak bisa jadi wali. Syarat wali muslim adil, maka walinya wali hakim. Hal dalilnya fasultanu waliyun man la waliyalaha. Wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Lalu nama orang tuanya diganti dengan nama Abdullah. Kalau orang tuanya non muslim,
maka nama orang tua dalam akte, dalam akad tidak perlu diganti Abdullah. Yang buat Abdullah kalau bapaknya tak ketahuan. Anak ketemu dalam kardus lalu disebut namanya binti kardus, tak boleh. Binti Abdillah, binti kresek, tak boleh. Binti Abdillah. Tapi kalau bapaknya non muslim tetap tak boleh ganti nama. Makanya disebut Ikrimah binti Abi Jahal, Fulan binti Abi Lahab. Tidak boleh diganti nama bapaknya. Nama bapaknya tetap. Siapa namanya selama sunat? Fatimah. Aku nikahkan engkau dengan Fatimah binti Bruce Lee, binti Ong Tai Kim. Tetap tak boleh ganti yang lain. Ustaz, saya mau tanya soal pembagian harta warisan. Kami bersaudara kakak perempuan dan saya adik laki-laki. Oke. Kakaknya perempuan, adiknya laki-laki. Dua. Kakaknya perempuan, adik laki-laki. Kedua orang tua kami sudah meninggal dunia, meninggalkan warisan satu unit rumah. Ya. Setahu saya dalam ajaran Islam laki-laki mendapat 2/3 bagian. Tapi kakak saya meminta harta tersebut untuk anak perempuan karena mengikut aturan adat salah satu di provinsi Indonesia. Saya pernah berdebat dengan para nenek mama mengenai ini. Saya berpendapat harus mengikuti ajaran hukum Islam. Mereka marah pada saya. Yang dibagi kepada anak perempuan itu harato tinggi, bukan hak milik tapi hak pakai. Itu semacam wakaf usrah, wakaf keluarga. Saya mewakafkan tanah sawit 2 hektar. Saya takut anak perempuan nanti susah, dapat suami tak baik, na'udzubillah. Maka saya wakafkan tanah. Ini tanah sawit 2 hektar, kuwakafkan untuk anak cucuku yang perempuan. Ketika saya meninggal, anak perempuan saya, tapi bukan hak milik, dia hanya hak pakai. Setelah anak perempuan meninggal ke cucu perempuan. Cucu perempuan meninggal ke cicit perempuan. Cicit perempuan meninggal ke cicit. Itu namanya harato tinggi. Orang yang tak mengerti bahwa orang Minangkabau hanya membagi pada perempuan saja, dia tak mengerti. Bukan begitu. Tapi kalau harta warisan, saya orang Minangkabau, merantau ke Pekanbaru, bisnis saya, bisnis, meninggal saya, maka harta warisan saya tetap dibagi menurut hukum faraid. Anak laki-laki dapat harta perempuan, tapi anak perempuan saya dapat sawah di Pariaman, di Payakumbuh, di Sijunjong. Itu yang tadi wakaf nenek dan nenek mama dulu, mesti dipahami. Jadi orang Minangkabau itu hartanya 2. Satu harta pencarian dia yang tetap dibagi menurut hukum Islam. Satu lagi harato tinggi, posisinya sebagai wakaf keluarga untuk anak cucu yang perempuan-perempuan saja, untuk menjaga harkat martabat perempuan. Pahami dengan baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi suluh dalam gelap, menjadi kebaikan untuk kita semua, insyaallah. Di akhir majlis, mari kita berdoa kepada Allah, dibukakan Allah pintu hati orang-orang kaya, pejabat-pejabat, sehingga anak-anak muda ke depan muncul entrepreneur muslim. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.